Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Babul ghusli, halaman 35. Babul ghusli, adapun ini yaitu bab menerangkan hukum-hukum mandi. La yajibul ghuslu 'alal hayyi illa bil janabati awil wiladati walau min ghairi balalin aw inqita'il haidi awin nifasi. Tidak wajib oleh mandi atas orang yang masih hidup kecuali wajib dengan sebab junub atau melahirkan, meskipun dari tanpa basah atau disebabkan terputus darah haid atau darah nifas. Wa tahsulul janabatu imma bidukhulil hasyafati aw miqdariha fi qubulin aw duburin, dan hasil oleh junub ada kalanya dengan sebab memasukkan kepala zakar atau ukurannya pada kubul kemaluan depan au duburin atau dubur kemaluan belakang, walau li bahimatin, sekalipun kepada binatang, wa illam yahsul inzalun, sekalipun tidak hasil oleh keluar mani, wa imma binuzulil mani, dan ada kalanya dengan sebab keluar mani, walau bi ghairi ilajin, sekalipun dengan tanpa memasukkan, kal hasili fin naumi, seperti keluar mani yang terjadi pada mimpi, pada tidur. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, berbicara hukum Islam, yang pertama dibedah adalah urusan ibadah. Berbicara ibadah, yang tertingginya adalah sholat. Bicara sholat, di antara syarat utamanya kudu suci dari haid, suci dari hadas dan najis. Maka kalau ngomongin bersuci, kajian bersuci, ada 4 tema yang harus dibedah. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayammum, yang keempat menghilangkan najis. Ini tujuan kajian bersuci: wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Nah, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan tentang mandi. Saudara, kalau yang dimaksud mandi dalam terminologi agama, patokan mandi menurut agama, mandi adalah mengalirkan air ke sekujur badan, mulai kepala sampai kaki, disertai niat. Itu namanya mandi. Ini yang harus dipahami dulu. Jadi yang namanya mandi, ngalirin air dari pala sampai kaki,
disertai niat, itu disebut mandi. Kalau saudara nyiram-nyiram badan rambutnya nggak basah, dalam pandangan agama bukan mandi. Saudara rambutnya basah sampai kaki, kagak pakai niat, kayak orang kafir habis bersetubuh mandi, nggak pakai niat, kagak mandi juga dalam agama, bukan mandi. Wong kudu ada niat, itu mandi dalam pandangan agama. Nah, ngomongin mandi, ada beberapa pembahasan yang kita kudu tahu supaya benar mandi kita. Yang pertama, hal-hal apa yang mewajibkan mandi? Itu pertama. Faktor apa yang membuat mandi itu wajib? Kita kudu tahu. Yang kedua, apa rukun-rukun mandi supaya mandi ini benar dalam agama? Itu dua rukun-rukun mandi. Ketiga, apa sunnah-sunnah mandi supaya sempurna mandi kita. Kalau sunnah supaya sempurna. Sunnah sebelum mandi apa? Sunnah ketika mandi apa? Sunnah sesudah mandi apa? Kita kudu tahu. Keempat, makruh mandi. Hal-hal apa yang dibenci oleh agama dikerjakan dalam urusan mandi, namanya makruh mandi. Kemudian syarat-syarat mandi. Apa syarat-syaratnya orang mandi itu? Terakhir, mandi sunat. Ada berapa mandi yang disunatkan dalam agama? Tuh tema dari judul bab mandi, memunculkan banyak bab-bab atau pasal-pasal yang kita kudu tahu. Ngomongin mandi, tujuannya apa sih mandi ini, saudara? Tujuannya kita ngaji bab mandi ini, tujuannya sholat. Tujuannya kan orang sholat kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas. Kalau mandi kita kagak bener, sholat kita kagak sah, kagak bener, tuh begitu. Makanya sholat ntar deh belakangan, perangkatnya dulu kita kudu tahu. Itu tujuan kiai-kiai, enggak langsung nerangin sholat. Perangkatnya dulu, kalau perangkatnya udah beres, siap terbang, baru ngomongin sholat. Itu begitu ngaji nih. Nah, karena itu sesudah kita mengenal itu, berarti pembahasan mandi yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan mandi jadi wajib. Inilah yang insya Allah cukup waktu kita bakal bedah malam hari ini. Faktor-faktor apa yang menyebabkan mandi jadi wajib? Saya mau tanya dulu sebelum mengurai. Ini jamaah yang ngaji ini kalau pagi mandi enggak? Mandi. Tuh hukum mandi pagi itu apa?
Mandi tuh pagi tuh kan tadi katanya mandi tuh pagi. Ah iya, bangun tidur mandi tuh hukumnya apa tuh? Jadi kalau kagak mandi makruh, dibenci Nabi. Ah, oh, mubah kata kita. Mau mandi boleh, mau kagak mandi boleh, suka-suka saudara. Kalau pagi mah bangun kesiangan, kudu kerja di Sudirman, kagak mandi, enggak apa-apa. Tapi nggak enak di badan, urusan lain. Hukumnya mau mandi boleh, kagak mandi boleh. Begitu. Di sini dijelasin, la yajibul ghuslu alal hayy, kagak ada mandi wajib ama orang hidup. Orang hidup tuh mandi kagak ada yang wajib, kagak ada kata kiai kita, kecuali 4 faktor yang menyebabkan mandi itu wajib. Isinya 5 ini, tapi 4 yainya nyebutnya, nggak apa-apa, karena nomor 1, 1A, 1B, isinya 5. Jadi kita ikutin wong kitabnya begitu gaya penyusunannya. Ada 4 penyebab mandi jadi wajib. Ada 4. 1, junub. 1 junub. Junub ada 2. 1 masih 1 nih, 1. Junub ada 2. 1 disebabkan bersetubuh walau tidak keluar mani. 2 junub disebabkan keluar mani walau tidak bersetubuh. Itu udah 2 sebetulnya, tapi menyebutnya yainya junub, jadi 1. 2 melahirkan. 3 mampetnya darah men. 4 mampetnya darah nifas. Tuh, itu aja. Yai kita menyebutkan 4, isinya 5. Kalau dijadiin 5, 1 bersetubuh walau tidak keluar, 2 keluar mani walaupun tidak, 3 melahirkan, 4 haid, 5 nifas. Ada ulama menyebutkan 1 lagi, jumlahnya 6. Jangan heran kalau ulama menyebutkan 6, jangan heran. Kata ulama yang menyebabkan mandi wajib ada 6, jangan heran. Yang 1 karena mati. Kalau kata kayak kita itu bukan mandi, namanya dimandiin, lain gitu. Tapi ada yang nyebut sama mandi juga, begitu. Jadi kalau 6 berarti nomor 6-nya mati. Saya jelasin lagi. Nanti ada ulama bilang yang menyebabkan mandi ada 9. Tuh, namanya ulama. Begitu. Itu jangan salahin. Kalau ada yang menyebutkan 9, udah mentok nih di 9 nih, nggak ada lagi nih.
Nggak ada. Kalau ulama bilang 9, benar juga. Apa tuh 9? Yang 6 tadi dipecah. Kalau 9 berarti 6 buat perempuan, 3 buat laki-laki. Maka 6 tambah 3 9. Mana tuh yang 3 buat laki? Ini kalau 9, 1 bersetubuh, 2 keluar mani walau tidak bersetubuh, 3 mati. Itu 3 doang tuh laki. Perempuan 6, 1 bersetubuh walau tidak keluar mani, 2 keluar mani walau tidak bersetubuh, 3 mati, 4 ngelahirin, 5 haid, 6 nifas. Dia juga. Paham nggak? Iya. Jadi tergantung. Kayak saya nih, ditanya, Ustadz Dayat nih make baju berapa? Make pakaian berapa? Kalau ditanya pakaian, jawabannya bisa 2. Yang pertama, satu pakaian, tapi terdiri dari pici, terdiri dari baju, terdiri dari sarung. Ada yang jawab 3, nggak apa-apa, berarti pici, baju, sarung, nggak ngomong pakaian. Itu kan namanya cara mengurai. Cara mengurai tuh begitu, supaya kita tidak salah. Yai kita menyebutkan 4, isinya 5, jangan salahin. Kok mati nggak disebut? Kata kiai kita, itu bukan mandi, tapi dimandiin. Jadi saya menyebut ini aja, kata yai kita. Nggak apa-apa, terserah dia. Yang pertama, yang menyebabkan mandi wajib bagi orang hidup. Kan ya kita ngomong orang hidup, nggak ngomongin orang. Kalau sama orang mati ada 6, kalau orang hidup doang ada 5, begitu. Ya kita kan ngomong hidup. Kalau yang ngomong 6 atau 9 itu nggak ngomongin hidup mau mati, yang penting orang, begitu. Itu kan paparan ulama gitu. Yang pertama nih kita ngomongin, saya bagi 5 aja dah. Junub yang pertama yang menyebabkan mandi wajib adalah bersetubuh. Kita ingetin nih, apa bersetubuh? Biar nggak salah nih. Memasukkan kepala zakar ke dalam vagina meski tidak keluar mani. Tuh, ingetin tuh. Memasukkan kepala zakar ke dalam vagina wajib mandi. Ingat tentu. Nih, kita tes Bang Udin. Meleng apakah ngajinya? Nih Bang Udin nih mesti tes. Biar kita paham ngaji nih. Saya takut ngajinya meleng doang. Semalam ada orang suami istri Bang Udin, ada orang laki ama bini malam, ada orang habis begini nih Bang Udin, wajib mandi nggak? Kenapa? Oh iya, karena begini doang. Iya. Kita harus tahu nih. Iya, begini wajib mandi nggak, Min? Begini wajib mandi nggak? Emang apa? Oh iya begini doang. Iya. Harus tahu tuh, jangan sampai salah. Ustaz Dayak begini wajib mandi nggak? Iya, nggak wajib mandi tuh. Jangan sampai meleng nih ngaji. Berarti nggak meleng Bang Udin nih ngaji. Alhamdulillah tuh. Ingetin tuh.
Jadi yang pertama, memasukkan kepala zakar ke dalam vagina. Saya mau nanya, ini memang ngajinya lagi nih jorok nih? Enggak, emang lagi babnya supaya terang. Ada orang perempuan oral seks banyak. Apa itu oral seks tuh ya? Oh baik, tahu berarti. Wajib mandi nggak Bang Udin? Wajib kalau keluar mani. Ini kan kita yang nomor 1, bersetubuh lagi. Jadi yang pertama apa? Yang pertama tuh yang dicatat bersetubuh. Saya mau tanya Bang Udin, ada orang oral seks wajib mandi nggak? Oh ya mandi kalau dia namanya oral kan nggak keluar. Min, adanya yang saya tanya. Ini biar nggak meleng ini. Ada orang oral seks. Oral tuh tahu nggak oral? Oral tuh bahasa apa? Orang sono, bahasa sininya apa? Mulut. Iya, ada orang tuh begitu tuh oral seks. Wajib mandi nggak? Kenapa? Hah? Karena tidak memasukkan kepala zakar kepada vagina. Ini nanti keluar mani ke nomor 2, ntar belum dibedakan satu-satu biar paham. Kan ada 5 nih, satu-satu biar ngerti. Kalau keluar mani mau nggak usah oral seks. Nih saya tanya nih, ada orang di Masjid Al-Mujahidin liatin tiang listrik, bayangin Syahrini keluar mani, wajib mandi nggak? Emang apa? Iya, kita belum ngomong keluar mani, belum. Ini masih ngomong bagian pertama. Kita harus paham. Begitu. Atau begitu. Ini jorok nih. Enggak, emang lagi ngajinya. Ada orang bersetubuh pakai kondom. Pakai kondom. Wajib mandi nggak, Min? Kenapa? Memasukkan kepala zakar ke dalam vagina walaupun pakai, jadi wajib mandi karena masuk tuh begitu wajib begitu walaupun pakai kondom begitu. Ada orang bininya mati, baru mati kata dia mau perpisahan, sebelum dimandiin ditidurin dulu sama dia. Wajib mandi nggak Bang Udin? Hah? Kenapa? Hah? Karena masuk ya. Begitu. Kalau yang perempuannya ini wajib mandi nggak? Kenapa? Udah mati. Iya. Yang wajib yang hidup. Ini jangan meleng nih ngaji nih. Biar paham kita. Wajib mandi karena masuknya kepala zakar ke dalam kemaluan depan atau kemaluan belakang. Ada orang nyetubui bini, udah bosan lewat depan, belakangnya. Kalau belakang tuh kalau bahasa Inggrisnya liang tai. Oh bahasa Cina, ya baik dah. Bahasa Cina baik. Itu ke belakang masuknya. Wajib mandi nggak? Wajib. Kenapa? Memasukkan ke dalam Kalau ngomong kemaluan mau depan mau
tetap wajib mandi. Masuk kan? Wajib mandi. Karena masuk. Ada orang beli kambing, perempuan buat korban. Ini kan Idul Adha besok, beli tapi dia disetubui itu kambing tuh. Kata dia, salahnya kambing, gua lagi kencing mundur-mundur tuh kambing. Kata dia, masuk tuh di kambing. Saya mau tanya, wajib mandi nggak? Wajib mandi nggak? Kenapa memasukkan dakar kepada kemaluan? Mau kemaluan orang ke, mau kemaluan binatang ke, yang penting kemaluan. Kata dia, salahnya kambing, gua lagi kencing dia mundur-mundur, kambing disalahin. Itu ngarang-ngarang aja. Begitu. Wajib mandi. Pertanyaan terakhir sebelum ngomongin dalil. Ini mah berbicara andai hukum itu begitu. Ada perempuan gede banget, gede badannya, kemaluannya jauh segede pintu Mujahidin, vaginanya tuh. Bang Udin masuk, Bang Udin ke dalam. Saya mau tanya, wajib mandi nggak? Hah? Jadi wajib atau tidak? Wajib. Ya tapi nggak ketahuan masuknya. Iya, lah pertanyaannya wajib mandi atau tidak? Min, kenapa? Orang nggak ketahuan kemaluannya. Hah? Iya, orangnya gede, ampe vagina aja segede pintu Mujahidin. Kan masuk tuh kita tuh, masuk. Saya tanya, wajib mandi apa kagak? Hah? Bang, iya boleh jawab aja. Ini ngaji dapat ganjaran. Ini jorok nih enggak, hukum. Begitu. Wajib mandi enggak? Kenapa? Iya masuk. Lagi kemaluan doang yang masuk wajib, apalagi gimana Udin? Segede gitu saya cicak. Bang Udin jangan dibayangin, jangan. Kita kan hukum. Lagi kemaluan doang yang masuk apalagi begitu. Tuh habis tuh pembahasan ini, nggak lagi pertanyaan lagi tuh, kecuali tadi kan udah saya tanya kayak begini muni udah begitu tuh udah saya tanya dalilnya mana bahwa memasukkan atau bersetubuh wajib mandi. Mau keluar mani kek, mau kagak kek, kalau bersetubuh mau wajib mandi. Kalau bersetubuh. Tapi ingat tuh kalimat bersetubuh, pala zakarnya masuk. Kalau cuman baru nempel doang, wajib mandi enggak? Tapi kalau keluar nempel doang kagak. Nempel doang enggak. Hah? Kenapa nempel doang enggak? Nah, karena nggak masuk. Ini masuk. Kata Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi, bila dua kelamin ketemu, bahasa kiasan bersetubuh, maka mandi wajib hukumnya. Begitu. Kalau bersetubuh tuh wajib mandi, kata Nabi. Wajib mandi. Kenapa? Karena kata Nabi, bila mana dua alat khitan bertemu, maknanya bila masuk alat khitan kepada kelamin perempuan, biarkan depan atau belakang atau binatang, kelamin, maka hukumnya mandi jadi wajib, walaupun tidak keluar mani, gara-gara bersetubuh. Bersetubuh itu bahasa lainnya junub, janabat. Cuman bahasa Indonesia nggak ada janabat, junub aja bahasanya. Junub itu bisa orang, bisa sifat dalam bahasa Indonesia. Wajib mandi. Kalau bersetubuh tuh wajib mandi. Ada yang nanya begini, kalau bersetubuh tuh yang masuk apa? Kepala zakar. Kan yang salah kepala zakar, yang salah. Ngapa kudu disiram dari ujung pala ke ujung kaki? Kan kepala enggak salah, kepala. Tangan enggak salah. Yang melakukan kan zakar. Ngapa pala juga, kuping juga, tangan juga kudu disiram? Kan kagak salah. Ini ajaran Islam ini bagaimana ya, yang kagak salah dihukum juga? Enggak begitu. Masalahnya walaupun yang masuk itu si emen, yang masuk nih, tapi yang menikmati dan merasakan nikmat dari mana orang bersetubuh? Dari mana? Ujung pala sampai ujung kaki. Karena dia ikut ngerasain juga hasil korupsi, kudu di penjara juga. Gitu. Jangan sampai dikorbanin menterinya doang. Yang nikmatin siapa-siapa tuh? Aliran dananya, hukum. Kalau Islam tuh begitu. Kalau yang masuk kepala zakar, tapi yang ngerasain ujung pala, entar ini 15 tahun ke atas nih. Itu wajib mandi. Wajib mandi. Ada orang nyium bininya, wajib mandi nggak? Kenapa? Iya, cium doang. Baik, iya, udah paham berarti. Nomor satu udah paham. Berarti nomor satu bersetubuh. Kata kitab kita, junub itu nomor satunya masuknya kepala zakar pada kemaluan depan ke wajib mandi, kemaluan belakang ke wajib mandi, kemaluan binatang ke wajib mandi, mau keluar mani mau kagak ke wajib mandi. Masalahnya dipaksa sama bini, kita udah tahu ogah, bini kita maksa masuk juga, terpaksa, wajib mandi enggak? Kenapa? Masuk. Jadi bukan masalah dipaksa apa kagak, patokannya nih masuk gitu, mau dipaksa mau kagak, wajib man. Kalau bersetubuh tuh sama bini ganjarannya gede. Jadi kata agama kita ngusap doang tuh, bini kita diusap. Sekali usap
ditulis ganjaran 10 sekali usap, diampuni dosa 10, diangkat derajat 10, baru sekal. Bagaimana kalau ngelusnya berkali-kali? Itu ganjaran. Makanya kasihan yang nggak punya bini. Enggak, jangan baper. Kagak lagi nerangin agama. Jangan baper, jangan. Jadi kitanya mau nerangin terusnya kagak kuat, jadi tersinggung lagi nih, kan begitu. Nerangin agama kalau mikirin orang kesinggung kan gak jadi-jadi nih. Kalau nyium ditulis ganjaran 100, diampuni dosa 100. Tuh nyium. Kalau dia bersetubuh, malaikat sulit nyulisnya, saking gedenya ganjaran. Kalau bener kayak begitu ganjaran. Kalau lagi men, ya ntar lain hukumnya. Kan men darah, men tuh darah tuh warnanya merah. Merah tanda berhenti. Iya, stop. Kalau merah, ntar nunggu hijau. Gitu, begitu hukumnya. Ini mencariin gini, gara-gara ngaji ini ganjaran kurang. Iya, itu mah terserah, abis ngaji ngomongnya, jangan di majelis. Urusan itu mah. Itu satu, bersetubuh. 2, penyebab mandi itu wajib adalah keluar mani, walaupun tidak bersetubuh. Keluar mani itu wajib mandi. Dari mana dalilnya keluar mani ini wajib mandi? Di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya wajib mandi dari keluar mani. Artinya dengan keluar mani wajib mandi, walaupun keluar maninya lewat mimpi. Ini mohon maaf, jorok tidak ada dalam bahasa agama kalau udah ngaji. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim punya laki namanya Abu Tolhah. Ya Allah, bagus anaknya, semuanya agamanya bagus. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tuh kalau udah urusan bersetubuh, ada yang nyangkut nih, kagak malu datang sama Nabi, ketok rumah Nabi. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, Allah tidak malu kalau sudah menerangkan kebenaran. Betul, kata Nabi. Ada apa yang kau mau tanya, wahai Ummu Sulaim? Begini Nabi, kalau perempuan mimpi basah, mimpi keluar mani, wajib mandi enggak? Enggak malu nanya hukum. Dijawab oleh Nabi, keluar mani? Iya, wajib mandi. Gara-gara keluar. Lihatin tiang masjid Mujahidin, bayangin Syahrini wajib mandi kalau keluar mani. Cuman kita harus tahu nih, mani itu apa tuh, supaya kita jangan sampai mandi mulu. Ntar mandi mulu,
ada ciri-cirinya. Ciri mani itu ada 3. Ciri mani 3 nih, mananya aja mani nih dari 3. Yang pertama, keluarnya enak. Pertama cirinya ladzat, keluarnya enak. Tuh korman itu enak nggak? Hah? Halo, enak nggak? Saya mau tanya nih. Enak. Oh iya, baik. Takut. Nih kita udah bilang begitu, mempercaya aja. Gua juga belum nikah. Mau nikah mau belum? Data agama begitu. Pasti. Mani itu keluarnya enak. Cirinya lemes di badan. Habis keluar tuh itu 1. Ciri mani adalah 1, keluarnya enak. Kedua, tadaffuq, muncrat gitu ya, mancur. Bahasanya apa? Muncrat, baik. Muncrat. Dalam Al-Quran menyebut mani, surat At-Tariq, khuliqal insanu falyanduril insanu mimma khuliqa mimma'in dafiq, air yang muncrat, air mani maksudnya. Muncrat, kadang kenceng kadang enggak, ini mau tergantung usia. Ini antara 17 sama 17 dibalik, iya beda, iya begitu dah. 2 muncrat. Jadi kadang mau muncrat, kadang mau ini, kadang mau dua-duanya gitu. Ketiga, kalau dia basah, bau adonan. Kalau masih basah kayak bau adonan, baunya tuh. Kalau kering kayak putih telur. Kalau udah kering kayak putih telur. Itu namanya mani tuh. Ingetin. Jadi mani itu bahasa orang barat sperma kalau buat laki. Kalau buat perempuan ovum. Bahasa Arab singkat mani aja. Bahasa Arab ovum perempuan menyebutkannya. Jadi 3 nih. Kalau kagak ada nih yang 3 nih, muncrat kagak, keluarnya gua kagak enak, putih telur juga kagak keringnya, masih basah buka adonan kagak, malah bau jengkol, kencing namanya. Kalau bau jengkol namanya wajib mandi nggak? Kagak, sebab bukan mani. Jadi nih dari kita orang nih yang keluar 4. Dari kita orang nih 1 mani, cirinya tadi tuh. 2 madi, madi namanya. Apa madi itu? Cairan, warnanya putih. Madi nih, cairan, warnanya putih, encer, keluarnya seringnya ketika syahwat rendah. Syahwat rendah. Enggak enak, enggak lemes di badan, kagak. Tuh madi namanya. Jadi ada namanya sutet. Sutet tuh ekstra tinggi tegangannya. Ini mah bukan sutet, tegangannya tidak tinggi. Itu namanya madi, encer.
cairan putih, encer, tapi enggak nikmat. Itu namanya madi. Kagak wajib mandi, bersihin aja. Itu najis. Ketiga, wadi namanya. Ada wadi namanya. Apa wadi tuh? Cairan putih keruh lengket. Cairannya putih keruh lengket, keluarnya setelah kencing atau setelah beban berat. Kalau habis capek banget itu keluar itu. Seperti habis makan jengkol banyak, namanya disebut kejengkolan. Keluar tuh lengket putih tuh. Kalau kejengkolan mau sakit keluarnya karena tepung mulu. Itu enggak wajib mandi. Jadi kalau mandi biasanya permulaan bersetubuh. Kalau wadi, jadi kalau madi nih ya, bedanya madi dan mani. Kalau madi orangnya kudu 15 tahun ke atas, udah balik gitu bahasa gampangnya. Orangnya kudu balik. Kalau wadi nggak mesti balik. Umur 7 tahun bisa keluar wadi, madi enggak. Kenapa? Bisa aja umur 7 tahun diperes oleh orang tuanya, suruh nyari duit ngamen, capek dia, tidur keluar cairan itu. Umurnya 7 tahun, namanya wadi, bukan madi. Begitu. Enggak wajib mandi, enggak. Jadi yang kedua, yang menyebabkan mandi wajib kalau keluar sper walaupun tidak bersetubuh. Kita tidur pagi basah, pas basah nih baunya bau adonan nih, man gitu, dicium kok bau pesing. Namanya iya, wajib mandi enggak? Enggak, wajib dicuci gitu. Dua tuh, dua nih disingkat namanya junub. Dua nih, apakah keluar mani walaupun enggak bersetubuh, bahasa lainnya junub. Apakah bersetubuh walaupun enggak keluar mani, bahasa lainnya junub. Tuh, makanya menyebut 4, yang 2 ini jadi 1. Selanjutnya yang wajib mandi adalah melahirkan anak. Kalau kita lahir anak tuh perempuan tuh ngelahirin anak, walaupun segumpal darah, keguguran, walaupun segumpal daging, tapi kata dokter ini anak, wajib Kenapa? Lahirin anak wajib mandi, sebab anak itu asalnya mani, tapi sudah beku, udah jadi orang. Lagi maninya aja wajib mandi, apalagi mani yang jadi orang. Maka kalau bini kita ngelahirin wajib mandi. Kalau nggak mandi dos. Tanya sama bininya, habis ngelahirin mandi nggak dia? Dengan mandi ngelahirin itu pegel, capek, ngeden-ngedennya, pegel dia. Waktu saya ngelahirin begitu tuh ngelahirin. Maka habis bayi keluar nih, lemes dia, dibawa mandi langsung seger. Begitu.
Namanya mandi karena ngelahirin. Selanjutnya wajib mandi itu karena hen udah mampet. Keempat tuh, mennya mampet. Kalau masih men gak wajib mandi. Nih bini kita men tuh paling lama 15 hari, umumnya seminggu, cepetnya sehari semalam, 24 jam. Nih habis men, nih lagi masih men, sekarang men. Apa pagi mandi? Ya boleh, itu mandi pagi, bukan mandi men, bukan mandi agama. Mandi men mau kalau sudah udah berhenti baru wajib. Kalau belum berhenti mandinya belum wajib. Dosa-dosa wong masih men niat mandi wajib. Tapi jangan juga lagi men kagak mandi, bau lakinya kasihan. Mandi juga, tapi bukan mandi wajib. Kalau mandi wajibnya kalau udah mampet, udah berhenti. Adakah laki-laki men? Ada. Jadi men itu saudara sebulan sekali dapat 3 hari bersih, namanya men. Ada orang laki dapatnya sebulan sekali, udah 3 hari gajinya habis, itu namanya men. Karena orang men mah dapatnya sebulan sekali, 3 hari bersih, buat bayar tukang sayur, buat bayar ini, namanya men ya. Men itu darah yang keluar dari vagina perempuan, tapi dalam keadaan sehat, bukan sebab ngelahirin. Di Quran pada surat Al-Baqarah ayat 221 Allah jelaskan dengan panjang lebar hukum men. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah, fala taqrabuhunna wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tu min haitsu amarakumullah. Kata Allah, para sahabat bertanya kepadamu Rasul tentang men, bilang men itu kotor, najis, maka jangan deketi perempuan, jangan setubui kalau men, sampai suci. Kalau udah mandi, mananya udah bersih, mampet, lalu udah mandi, baru boleh disetubuhi. Tapi kalau baru mampet doang masih dosa. Neng, udah mampet bang, udah sekalian mandinya borongan, mandi men juga, mandi ini gua pakai dulu dah, ini udah kelamaan nih, begitu. Mana 15 hari lagi kata dia gitu. Enggak bisa, mandi dulu baru boleh disetubuhi. Men tuh. Yang terakhir karena nifas. Apa tuh nifas? Darah yang keluar daripada vagina perempuan setelah melahirkan. Kalau tadi mandi karena ngelahirin, ini mah abis ngelahirin lalu keluar darah. Cuman yang harus difahami oleh kita, karena kita punya bini, mandi ngelahirin tuh bisa hilang kalau abis ngelahirin bocah langsung keluar darah nifas. Jadi abis keluar anak langsung diiringi darah mandi ngelahirinnya hilang, entar adanya mandi Tapi kalau abis ngelahirin ada jeda, ngelahirin bocah, darah belum keluar, darah nifas, ada mandi ngelahirin.
begitu. Tapi kalau habis ngelahirin bocah langsung disambung darah nifas, mandi ngelahirin hilang. Itu yang harus diingat. Inilah yang disebut mandi wajib. Jumlahnya ada 5. Kalau 6 ditambah 1 mati. Di luar ini mandi tidak wajib. Yang disebut mandi sunat, jumlahnya ada 17. Mandi sunat dalam Islam tuh ada 17. Tapi saya nggak sekarang teranginnya panjang. Saya mau batasi faktor-faktor yang menyebabkan mandi jadi wajib ini saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi terus, silakan. Baik.